Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Kita masih merasakan tentang wafat dan kebangkitan Kristus yang terus kita rayakan dalam masa Paskah ini. Khususnya pada Minggu Paskah ke-6 ini, kita diajak untuk merenungkan inti dari pesan Injil, yaitu kasih. Kasih yang diajarkan Yesus bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang menandai identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Yesus mengajarkan tindakan kasih terbesar yang dapat diberikan seseorang untuk sahabat-sahabatnya atau untuk orang lain, yaitu kesediaan untuk memberikan diri sepenuhnya, bahkan sampai menyerahkan nyawa untuk orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dengan teladan Yesus ini, dengan menunjukkan bahwa kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa bagi sahabatnya atau bagi orang lain, bagaimana mungkin kasih seperti itu bisa terjadi atau bahkan diinginkan oleh kita, para muridnya? Jawabannya adalah bisa dan mungkin. Saya berikan contoh yang besar yaitu Santo Maximilianus Maria Kolbe. Dia rela mengorbankan diri atau menggantikan orang lain, yaitu narapidana yang akan dieksekusi mati pada zaman Nazi. Ini menunjukkan cinta yang besar kepada sesama, sebagaimana diteladankan Yesus yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Lalu kita juga dapat melihat kesaksian Santo Damian yang dikenal sebagai seorang yang merawat orang-orang kusta. Kita tahu orang-orang yang merawat orang kusta akan mudah tertular. Dan itu yang terjadi pada Santo Damian, akhirnya dia juga mati terkena kusta dalam merawat orang-orang yang sakit kusta. Masih banyak contoh lain lagi yang besar yang menunjukkan penghayatan cinta kasih sebagaimana diteladankan oleh Yesus. Mungkin kita berpikir bahwa itu kan santa, orang-orang kudus besar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah hal itu tidak mungkin? Tetap mungkin. Kalau kita bersumber pada kasih Tuhan sendiri. Kalau kita menyatu dengan kasih Tuhan sendiri bagaikan ranting pada pokok anggur, maka kita pun juga akan dimampukan untuk mengasihi. Karena kasih Allah itu tak terbatas, sehingga memampukan kita juga untuk mengasihi. Dan kebenaran yang ada sebagaimana dikatakan Yesus dan juga surat Yohanes, bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Allah adalah kasih, dan ini harus kita pegang dalam situasi hidup kita yang berbagai macam kita alami. Khususnya kalau kita mengalami persoalan-persoalan hidup, kita harus tetap pegang Allah adalah kasih. Karena Allah tidak akan
meninggalkan kita. Karena Allah mengasihi kita. Allah adalah sumber kasih yang tak terhingga. Dia rela mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Tetapi tidak berhenti di situ. Kasih Yesus tidak berhenti pada peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Tetapi setelah wafat dan kebangkitan Yesus, kasih Allah ini dicurahkan ke dalam hati manusia melalui Roh Kudus. Dan memungkinkan manusia, kita orang-orang yang percaya, untuk saling mengasihi dengan cara yang baru. Dengan cara yang baru maksudnya adalah cara mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dalam Injil dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kita diminta untuk mengasihi, saling mengasihi sebagaimana dicontohkan oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Yesus memberikan teladan kasih sejati dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia mengasihi manusia dengan tulus dan tanpa syarat. Dan menginginkan kita untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita sadar bahwa Yesus mengasihi kita sehabis-habisnya, di mana kita merenungkan tentang wafat dan kebangkitan Yesus. Pada masa Prapaskah kita merenungkan tentang kisah sengsara Yesus dalam jalan salib. Kita menyadari kasih Yesus yang besar. Tetapi kita pun juga selayak dan sepantasnya membalas kasih Yesus itu. Yaitu dengan cara kita menuruti perintah-perintah Yesus. Maka tidak cukup kalau kita hanya menangis ketika merenungkan kisah sengsara. Kita tidak hanya kagum pada kasih Yesus yang besar kepada kita. Apalagi kalau kita mungkin mengalami pertolongan dalam hidup kita. Mungkin ada kesembuhan dalam diri kita, atau ada pertobatan yang besar dari keluarga kita. Ya, macam-macam berkat yang kita terima, bukan hanya kita kagum saja, tetapi kita perlu membalas kasih Tuhan dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan Yesus mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dan inilah tandanya kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan kita sebagai murid Yesus, di mana kita mengasihi Tuhan, haruslah kita memiliki sampai pada persahabatan dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan saja kita dibaptis, memiliki KTP Katolik atau Kristen, lalu ya hidup secara biasa, sebagaimana kalau ke gereja tiap minggu cukup. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai murid Yesus tidak hanya sampai kepada pengikut Kristus mingguan, ya, karena ada orang Katolik ya hanya mingguan saja mengikut Yesus atau berdoa. Selebihnya Senin sampai Sabtu lupa berdoa atau tidak mengingat Kristus sama sekali. Ya, kalau dibandingkan dengan Natal dan Paskah yang seringkali kita dengar, Katolik napas ya, Natal dan Paskah ya masih lumayan lebih baik sih, ya kan? Tetapi kita tidak dipanggil hanya untuk sekedar ya, menjadi pengikut Kristus, atau kita sebagai penggemar Kristus saja,
Tidak, kita dipanggil untuk menjadi sahabat Yesus. Dan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabatnya. Menjadi sahabat Tuhan berarti memiliki hubungan kasih yang melampaui sekedar kewajiban dan ketaatan keagamaan. Ya, tiap minggu ke gereja, kemudian masa Prapaskah ada persembahan aksi puasa pembangunan APP, kemudian pada masa Advent ya, ada juga persembahan. Ya, kita lakukan semua itu sebagai kewajiban, tidak hanya sekedar itu. Tetapi juga sebagai murid Yesus, sebagai sahabat Yesus, kita meneladani kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Yesus yang selalu berbuat baik dan mengatakan kebenaran-kebenaran Allah. Kalau kita baca Injil, dimanapun Yesus berada, Yesus selalu berbuat baik. Ketika Yesus mencoba untuk menyingkir, untuk beristirahat sejenak, atau bahkan untuk berdoa semalam-malaman, ketika dihadang ada banyak orang, Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia berbuat baik dengan menyembuhkan orang-orang sakit, membebaskan orang dari segala kelemahan-kelemahan moralitas, dan juga bahkan membangkitkan orang mati dan mewartakan kebenaran-kebenaran Allah atau Injil Kerajaan Allah. Nah, inilah yang dilakukan Yesus dalam kesehariannya. Demikianlah juga kita sebagai sahabat Yesus, kita meniru, meneladani kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Persahabatan dengan Yesus dimungkinkan kalau kita senantiasa berjumpa dengan Yesus dalam doa. Ini mau mengatakan bahwa kita menjadi sahabat Yesus berarti ada relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan relasi mingguan, bukan relasi ya Natal dan Paskah, tetapi relasi setiap saat. Dan inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Karena Yesus ingin bersahabat dengan kita. Kita pun harus menjawab dengan mau bersahabat dengan Yesus, dengan menjumpai Yesus di dalam doa. Dan doa yang sederhana bagi para peserta retret sudah diajarkan, yaitu doa Yesus. Doa yang hanya mengulang-ulang nama Yesus. Tetapi disinilah doa ini membawa kita dalam persahabatan dengan Yesus, relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian menjadi sahabat Yesus juga perlu merenungkan firman Tuhan. Karena disitulah firman Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita katakan bahkan dalam keseharian kita. Maka setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita pun harus tekun melaksanakan firman Tuhan dalam keseharian kita. Dan inilah yang dapat kita lakukan sebagai sahabat Yesus. Dan Yesus mengatakan dalam Injil tadi, "Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepada kamu." Jadi kita akan sungguh menjadi sahabat kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan perintah Yesus adalah saling mengasihi. Maka saudara yang terkasih, tanda nyata kita adalah murid dan sahabat Yesus adalah menghasilkan buah-buah cinta kasih. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 35 dengan jelas dikatakan, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu
adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus kalau kita saling mengasihi. Bukan hanya orang lain tahu, tetapi Tuhan Yesus melihat kita sungguh sahabatnya kalau kita hidup saling mengasihi. Maka saudara-saudari yang terkasih, jika kita membuka hati kepada kasih Allah dan mentaati perintahnya dengan mengasihi sesama, maka hidup kita akan menghasilkan buah tidak hanya dalam keseharian, tetapi buah yang kekal. Karena kasih ini akan kita bawa dalam kekekalan, dalam keabadian. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Yohanes dari salib, ya, bahwa pada akhir hidup kita akan diadili menurut besarnya cinta kasih kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita semua akan diadili menurut besarnya kasih kita. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Kasih Allah dan kepada sesama ini satu. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga mengasihi sesama kita. Dan inilah yang harus terjadi dalam diri kita sebagai sahabat Yesus. Lalu bagaimana kita dapat menerapkan perintah Yesus untuk saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari? Sebetulnya kita sudah tahu ya bagaimana harus mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi baiklah kita mengingat kembali. Dan saya ingatkan kembali. Yang pertama, periksa hati kita. Jujur pada diri kita. Apakah saya benar-benar mengasihi orang lain dengan tulus? Ataukah kasih saya masih diwarnai dengan pamrih atau ada syarat? Ya. Mengasihi ada udang di balik batu. Ya. Artinya apa? Kita mengasihi supaya orang lain mengasihi kita. Memang yang ideal adalah saling mengasihi. Tetapi kita mengasihi tentunya sebagaimana Yesus, yaitu tanpa syarat, tanpa pamrih. Oh, saya mengasihi karena dia selalu menolong saya. Oh, saya mengasihi karena dia pernah berjasa pada saya. Nah, ini adalah dengan syarat. Maka periksalah hati kita, apakah saya kepada sesama saya, terutama di dalam keluarga, ya. Karena keluarga adalah orang-orang terdekat atau di dalam komunitas kita. Apakah saya ketika berbuat baik atau mengasihi ada syarat? Ataukah memang dengan tulus hati? Yang kedua, berikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Luangkan waktu untuk mendengarkan, membantu, dan mengasihi mereka, terutama yang membutuhkan. Nah, di sini saudara yang terkasih, kita adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial yang selalu bersama dengan yang lainnya. Maka kita dapat, ya, bukan hanya dapat tetapi harus, ya, kita memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan juga dengan mendengarkan, ya, anggota keluarga kita yang berkeluh kesah, atau mendengarkan tetangga kita ataupun ya orang-orang yang kita kenal, ya mungkin mereka ingin curhat dengan kita, ya kita mendengarkan. Nah, itu sebagai salah satu contohnya. Jadi berikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, berani dan tulus untuk memaafkan.
Mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita adalah wujud kasih yang sejati. Sebetulnya orang mengampuni, mengasihi dengan memaafkan itu tidak ada yang rugi. Justru menguntungkan sebetulnya. Kalau kita itu menyimpan sakit hati, dendam, maka yang sakit siapa? Ya, yang sakit siapa? Diri kita sendiri. Sampai ada lagunya, sakitnya tuh di sini ya. Ya inilah rugi, ya enggak? Bahkan menurut penelitian juga orang-orang yang menyimpan dendam, memelihara sakit hati, muncul banyak penyakit. Ya, jadi coba Anda yang mungkin sakit sakit jantung berdebar terus, ya. Mungkin ketika ke dokter nggak jelas penyakitnya, sebabnya apa? Lihat, ya. Mungkin Anda menyimpan sakit hati dan dendam. Maka ampunilah, maka kalau itu sebabnya Anda pasti akan sembuh. Keuntungan yang berikutnya kalau kita mengasihi dengan mengampuni, itu kita tidak jatuh dalam dosa. Dengan membenci, dengan menyimpan sakit hati, kita jatuh dalam dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, ya kita bukan menjadi sahabat Tuhan. Apalagi kalau kita membenci, kita bukan sahabat Tuhan. Kita menjadi sahabat setan. Ya. Sahabat Tuhan adalah mengasihi, karena Allah adalah kasih. Nah ini ya. Jadi kalau kita menyimpan sakit hati, justru kita akan jatuh dari dosa, ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Tetapi dengan mengampuni, kita mengundang Tuhan yang adalah kasih untuk menguasai hati kita. Maka kalau orang dapat mengampuni, apa yang terjadi? Dia damai. Dia mengalami sukacita. Dia dapat tersenyum. Dia dapat gembira. Inilah kalau orang dapat mengampuni. Masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Yang jelas kalau menyimpan sakit hati, tidak mengampuni, itu ruginya tidak hanya double, tapi berlipat-lipat ruginya. Yang keempat, berbagi kasih dengan orang lain. Lakukan hal-hal kecil yang dapat membawa sukacita bagi orang lain. Kita jumpai yang paling sering adalah keluarga dan komunitas kita. Nah, lakukan dalam keseharian kita hal-hal yang kecil atau juga di tempat kerja. Ya, misalnya dengan tersenyum. Ya, tersenyum itu akan memberikan damai. Tapi bukan senyum sinis ya kan. Tapi senyum yang tulus. Kemudian menyapa, ya, saling mendahululah dalam menyapa. Nah, menyapa ini adalah suatu sikap kita mau membawa damai. Kemudian membantu dengan tulus orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan. Atau dengan kata lain tadi, Yesus yang selalu berbuat baik. Jadi dimanapun kita berada, entah di rumah, entah di gereja, entah di tempat pelayanan, entah di tempat pekerjaan, atau dimanapun, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk orang-orang yang kita jumpai. Dan Yesus mengatakan dalam perumpamaan pengadilan terakhir, itu ada orang yang diberikan keselamatan, yaitu karena memberi pakaian, memberi minum, memberi makan dan sebagainya. Dan dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan dalam perbuatan cinta kasih yang sekecil apapun untuk orang-orang di sekitar kita, ternyata Tuhan mencatatnya. Dalam arti diperhitungkan untuk pengadilan terakhir kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita dalam minggu ini diajak untuk mendalami kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sebagai inti dari pesan Injil. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Allah dan mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita menjadi terang bagi dunia. Kita menjadi saksi cinta kasih Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan memberkati.